Di media sosial, ada orang yang nyaris tak pernah diam. Setiap momen diunggah, setiap isu dikomentari, setiap konflik direspon. Mereka selalu hadir, selalu bersuara, selalu terlihat. Sekilas, ini tampak seperti tanda kepercayaan diri dan keterbukaan. Namun dalam psikologi gelap, aktivitas berlebihan justru sering menjadi alarm awal dari kekosongan batin yang dalam. Psikologi modern melihat perilaku ini bukan sebagai ekspresi kebebasan, melainkan ketergantungan eksistensial. Individu yang terlalu aktif di media sosial seringkali tidak hidup di dalam dirinya sendiri. Mereka hidup di pantulan reaksi orang lain. Like, komentar, dan perhatian bukan lagi bonus melainkan kebutuhan psikologis primer. Dalam kerangka teori Carl Jung, kondisi ini berkaitan dengan inflasi ego. Ego tumbuh bukan karena kedalaman makna, melainkan karena sorotan. Masalahnya, ego yang dibangun dari validasi eksternal bersifat rapuh. Saat perhatian menurun, muncul kecemasan. Saat respons melambat, muncul kemarahan. Dan saat diabaikan, muncul kehampaan yang menakutkan. Penelitian psikologi kepribadian menunjukkan bahwa orang dengan aktivitas media sosial ekstrem sering memiliki harga diri fluktuatif. Mereka terlihat percaya diri di depan publik, tetapi sangat sensitif terhadap kritik kecil. Satu komentar negatif bisa merusak suasana hati seharian. Satu unggahan sepi bisa memicu rasa tidak berharga. Inilah paradoksnya. Semakin sering tampil, semakin lemah fondasi dirinya. Dalam psikologi klinis, pola ini sering bersinggungan dengan trait narsistik laten, bukan narsisme dalam arti percaya diri tinggi, melainkan narsisme defensif di mana seseorang terus membangun citra untuk menutupi rasa tidak cukup di dalam diri. Media sosial menjadi panggung topeng, bukan cermin kejujuran. Kasus ekstrem menunjukkan sisi yang lebih gelap. Banyak pelaku kejahatan modern, terutama dalam kasus penembakan massal dan aksi teror individual, memiliki satu kesamaan, obsesi untuk dikenali dan diingat. Nama mereka harus disebut, wajah mereka harus terlihat. Dalam psikologi forensik, ini disebut legacy fixation, dorongan untuk meninggalkan jejak, bahkan jika harus melalui kehancuran. Tokoh seperti Anders Breivik secara terbuka mendokumentasikan dan mempublikasikan pikirannya sebelum melakukan aksi ekstrem. Motif ideologis memang ada, tetapi dorongan untuk dikenal dan diperhatikan memainkan peran besar. Media sosial dan budaya exposure memberi ilusi bahwa eksistensi diukur dari seberapa banyak orang melihat kita bahkan dalam keburukan. Dari sisi neurologis, aktivitas berlebihan di media sosial memperkuat sirkuit dopamin instan. Setiap notifikasi memberi lonjakan kecil kenikmatan. Otak lalu belajar satu hal berbahaya. Diam terasa menyakitkan. Kesendirian terasa hampa. Tanpa stimulus eksternal, muncul gelisah, bosan ekstrem, bahkan kecemasan tanpa sebab. Dalam kondisi kronis, seseorang bisa kehilangan kemampuan refleksi. Mereka tidak lagi bertanya, apa yang aku rasakan? Melainkan, bagaimana reaksi orang lain? Identitas internal perlahan mati, digantikan identitas performatif. Inilah titik di mana seseorang bisa terlihat sangat hidup di layar, tetapi kosong saat sendirian. Psikologi sosial juga mencatat efek destruktif lain, agresi simbolik. Orang yang terlalu aktif cenderung lebih sering terlibat konflik online, bukan karena ingin kebenaran, tetapi karena konflik memberi perhatian. Drama menjadi bahan bakar. Musuh memberi makna. Tanpa lawan, mereka merasa tak terlihat. Yang paling menakutkan adalah ketika keheningan menjadi musuh. Dalam Alone Together, Sherry Turkle menjelaskan bahwa individu yang terus-menerus terhubung seringkali takut sendirian dengan pikirannya sendiri. Keheningan membuka ruang refleksi, dan refleksi membuka luka lama. Maka media sosial digunakan sebagai pelarian permanen. Pada akhirnya, sisi gelap orang yang terlalu aktif di media sosial bukan terletak pada unggahannya, melainkan pada ketakutan yang mereka sembunyikan. Takut tidak berarti, takut dilupakan, takut menghadapi diri sendiri. Mereka berisik, bukan karena ingin berbagi, tetapi karena diam terasa seperti kematian kecil. Media sosial bukan masalahnya. Masalahnya muncul ketika seseorang tidak lagi bisa hidup tanpa disaksikan.